Halo semuanya, kembali lagi di channel Statistics Government. Kami dari tim 4 akan memaparkan materi mengenai metadata management. Metadata adalah data tentang data yang mencakup informasi tentang proses teknis dan bisnis, aturan dan batasan data, serta struktur data logis dan fisik. Dalam pengelolaan data, metadata memainkan peran penting dalam pemahaman dan pengelolaan data. Tujuan dan prinsip menguraikan apa yang ingin dicapai dengan pengelolaan metadata. Ini mencakup dokumentasi dan pengelolaan pengetahuan organisasi tentang istilah bisnis terkait data, pengumpulan dan integrasi metadata dari berbagai sumber, serta memastikan kualitas, konsistensi, keamanan, dan aksesibilitas metadata. Metadata adalah petunjuk tentang data, sedangkan data adalah informasi yang sebenarnya. Contohnya, jika data adalah buku, metadata adalah informasi tentang buku tersebut, seperti judul, penulis, dan deskripsi. Metadata dibagi ke dalam dua tipe utama, yaitu metadata terstruktur dan metadata tidak terstruktur. Tipe metadata terstruktur terdiri atas metadata deskriptif yang menjelaskan sumber daya dan memungkinkan identifikasi dan pengambilan, metadata struktural yang menjelaskan hubungan di dalam dan di antara sumber daya dan bagian komponennya, dan administratif digunakan untuk mengelola sumber daya selama siklus hidupnya. Sedangkan metadata tidak terstruktur terdiri atas metadata deskriptif, struktural, administrasi, bibliografi, pencatatan, dan pemeliharaan. Penentuan persyaratan metadata dibagi ke dalam 3 aspek, yaitu bisnis yang sebagian besar berfokus pada konten dan kondisi data, teknis yang memberikan informasi tentang detail teknis data, sistem yang menyimpan data, dan proses yang memindahkannya di dalam dan di antara sistem, dan operasional yang operasional menjelaskan secara detail pemrosesan pengaksesan data. Registrasi metadata sendiri telah diatur dalam Standar Registrasi Metadata pada ISO IC 11179 dengan beberapa bagian penyusun yang memungkinkan pertukaran data berbasis metadata yang disusun dalam beberapa bagian. Bagian 1 yang memuat kerangka kerja untuk pembuatan dan standarisasi data, bagian 3 yang berisi atribut dasar elemen data, bagian 4 membahas aturan dan pedoman penyusunan definisi data, bagian 5 tentang prinsip penamaan dan identifikasi elemen data, serta bagian 6 berisi pendaftaran elemen data. Metadata yang ada dapat berasal dari beberapa sumber, yaitu kegiatan operasional, aplikasi repositori, kamus data, alat pemetaan manajemen data, event messaging tool, kegiatan teknis, glosarium bisnis, alat integrasi data, alat kualitas data, alat pemodelan repositori, proses bisnis, alat manajemen konfigurasi, manajemen database dan katalog sistem, direktori dan katalog, repositori referensi data, dan sumber metadata lainnya. Adapun siklus hidup metadata diawali dengan pembuatan dan pengadaan metadata. Kemudian penyimpanan metadata dalam satu atau beberapa repositori, selanjutnya dilakukan integrasi metadata dan pengiriman metadata. Setelah itu metadata siap digunakan dan tentunya selalu dilakukan kontrol dan pengelolaan metadata. Arsitektur metadata yang dikenal terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu arsitektur metadata terpusat yang terdiri atas repositori metadata tunggal yang berisi salinan metadata dari berbagai sumber. Kemudian ada arsitektur metadata terdistribusi yang mempertahankan satu titik akses di mana mesin pengambilan metadata menanggapi permintaan pengguna dengan mengambil data dari sistem sumber secara real-time sehingga tidak ada repositor persisten. Dan ketiga adalah arsitektur metadata hybrid yang menggabungkan karakteristik arsitektur terpusat dan terdistribusi. Metadata masih bergerak langsung dari sistem ke repositori pusat, namun desain repositori hanya memperhitungkan metadata yang ditambahkan pengguna, item standar yang penting, dan tambahan dari sumber manual. Persyaratan metadata. Berikut terdapat 10 persyaratan yang berfokus pada fungsi terkait dengan solusi metadata yang komprehensif, yaitu 1. Volatilitas 2. Sinkronisasi 3. Riwayat 4. Hak akses 5. Struktur 6. Integrasi 7. Pemeliharaan 8. Manajemen 9. Kualitas 10. Keamanan. Desain arsitektur tergantung pada kebutuhan spesifik organisasi. Terdapat 3 langkah dalam membangun arsitektur. 1. Membangun metamodel. Membangun metamodel merupakan salah satu langkah desain pertama setelah strategi metadata selesai dan persyaratan bisnis dipahami. 2. Menerapkan standar metadata. Standar metadata mencakup standar internal dan eksternal. 3. Mengelola penyimpanan. Kemudian, terdapat prinsip manajemen metadata yang menjelaskan cara pengelolaan metadata untuk memenuhi kualitas tertentu, yaitu
1. Akuntabilitas. Metadata dihasilkan melalui proses yang ada, pemodelan data, SDLC, definisi proses bisnis, dan meminta pertanggungjawaban pemilik proses atas kualitas metadata. 2. Standar. Menetapkan, menerapkan dan mengaudit standar metadata untuk menyederhanakan integrasi dan memungkinkan penggunaan. 3. Peningkatan. Membuat mekanisme umpan balik agar konsumen dapat menginformasikan manajemen metadata tim metadata yang salah atau kadaluarsa. Data lineage. Data lineage mengacu pada kemampuan untuk melacak asal dan transformasi data dari sumbernya hingga tujuannya. Ini memberikan pandangan historis tentang bagaimana data mengalir melalui berbagai proses, sistem, dan transformasi. Analisis dampak. Analisis dampak adalah proses untuk menilai potensi dampak dari perubahan pada data atau sistem. Ini membantu organisasi memahami bagaimana perubahan tertentu akan mempengaruhi sistem, proses, atau laporan yang terkait dengan data. Penilaian kesiapan risiko. Penilaian kesiapan atau penilaian risiko metadata merupakan proses untuk mengevaluasi tingkat kesiapan atau risiko terkait dengan metadata dalam konteks manajemen data. Metadata menyediakan informasi penting tentang data, termasuk struktur, sumber, pemrosesan, dan penggunaannya. Penilaian ini membantu organisasi mengidentifikasi dan memahami potensi masalah atau kelemahan dalam metadata yang dapat mempengaruhi keberhasilan inisiatif data atau pengelolaan data secara keseluruhan. Melalui penilaian kesiapan atau penilaian risiko metadata, organisasi dapat mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, mengadopsi tindakan mitigasi risiko yang sesuai, dan meningkatkan manajemen data secara menyeluruh. Hal ini membantu memastikan metadata yang berkualitas, akurat, dan relevan, sehingga mendukung keberhasilan inisiatif data dan pengambilan keputusan yang informasi. Tata kelola metadata. Terdapat 4 hal penting dalam tata kelola metadata. 1. Kontrol proses. Mencakup mengembangkan dan menerapkan proses yang terstruktur untuk mengelola metadata. Proses-proses ini dapat mencakup pengumpulan, penyimpanan, pembaruan, dan penghapusan metadata. Kontrol proses memastikan bahwa metadata dikelola secara konsisten dan teratur. 2. Dokumentasi solusi. Melibatkan dokumentasi tentang solusi dan sistem yang digunakan untuk mengelola metadata. Dokumentasi ini mencakup arsitektur sistem, kebijakan metadata, metode pengumpulan metadata, dan metode penyimpanan metadata. 3. Standar metadata. Menerapkan standar dan pedoman untuk metadata sangat penting dalam tata kelola metadata. Standar ini dapat mencakup struktur, format, atribut, dan klasifikasi metadata. 4. Matriks. Metrik mengacu pada ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas, ketersediaan, dan penggunaan metadata. Metrik metadata membantu dalam mengukur sejauh mana metadata dikelola dengan baik dan memberikan wawasan tentang efektivitas tata kelola metadata dalam organisasi. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.